mempunyai ilmu yang diawali dengan menarik napas dan menyimpan di dada? Maaf saya tanya nih. Dulu. Pernah. Pernah ya? Pernah. Oh, cocok lagi. Ya sudah, Pak Adi, nanti mohon pada Allah Ta'ala jika ilmu tersebut tidak manfaat bagi iman dan ketauhidan Pak Adi, apalagi ilmu tersebut. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali sesi tanya jawab dengan jamaah. Silakan yang mau bertanya kepada Ustadz Danu, silakan angkat tangannya tinggi. Saya mau persilakan bapaknya dulu deh. Pak, silakan Pak. Iya. Ya, iya Bapak. Iya. Tolong mic-nya dikasih. Iya. Silakan. Ambil Pak mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Rasito Hadi dari Majelis Taklim Istiqomah Rodatul Quran Cilacap. Yang ingin saya tanyakan, saya mempunyai masalah. Saya sering sesak napas dan kadangkala pusing dan seringkali saya kena flu. Itu aja Pak Ustadz Danu yang ingin saya tanyakan. Iya, kena flu. Flu-nya nggak usah terlalu dibahas karena flu itu hampir semua orang kena ya. Kemudian kalau pusingnya ada beberapa hal. Pusingnya tiba-tiba atau pusingnya pas Bapak ada masalah, ini beda. Kalau Bapak ada masalah, kemudian belum ketemu solusinya, pusing itu normal. Cuma harus diselesaikan secepat mungkin kalau tidak ingin pusing itu terus-menerus mengenai kita. Ya Pak ya? Iya. Kemudian kalau sesak nafas, nah ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Pak siapa tadi namanya? Pak Rasito Hadi. Pak Rasito Hadi. Kok namanya Rasito Hadi sih? Ya sudah nggak apa-apa. Yang sesak nafas ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Pak Hadi. Kalau bilang saya bilang Pak Rasido nanti hilang dong nanti ya. Iya. Pak Hadi. Pak Hadi sering nggak sih kalau Pak Hadi itu ada masalah atau ada kejengkelan atau marah itu jarang sekali bisa keluar. Sering. Kalau ada jengkel atau ada masalah banyak disimpannya. Betul. Betul ya? Itu. Sudah punya istri? Sudah. Istrinya yang mana? Itu di pojok. Jangan tutupin mukanya dong Bu. Saya ingin lihat wajahnya. Oh ya sudah ketemu sekarang. Iya Pak Rasito Hadi. Kalau ibu, Bu maaf ya Bu nggak apa-apa ya. Kalau punya istri itu doyan ngomong, agak-agak cerewet dikit. Pak Rasito Hadi, Pak Hadi harus tenang dulu, ya, santai. Iya. Nanti sesekali atau beberapa kali bilang sama istri, Bu ya kamu itu jangan doyan ngomong. Enggak apa-apa, bilang aja yang baik, tapi tidak dengan emosi. Barangkali beliau lupa, saking senengnya kan beliau hampir setiap hari happy kayaknya. Seneng hatinya gitu loh, jadi ngomong itu lupa. Betul, itu sering kayak gitu ya Mang. Betul ya? Betul. Kok nggak tanya, kok Ustadz tahu istri saya kayak begitu kan? Karena tanya, sudah betul jawabannya, nggak bertanya. Harusnya kan tanya, Ustadz kok tahu, gimana caranya kok bisa tahu? Gitu dong harusnya. Karena waktu istri Pak Hadi itu ngomong, saya tuh ada di balik pintu saya, didengerin. Jadi intinya nasihatin istri yang baik karena memang ada beberapa kejengkelan-kejengkelan yang Pak Hadi dengan istri itu ada tapi nggak bisa diceritakan. Tapi nanti bukan kejengkelannya harus dikeluarkan dengan amarah, enggak. Saya nggak ngajarin seperti itu. Keluarkan kejengkelan ini wujudnya adalah komunikasi. Paham ya? Cuman saya yang jadi masalah itu saya sendiri juga kurang sabar gitu loh. Apanya yang kurang sabar? Kalau sudah ada masalah itu saya kepengennya cepet marah gitu kelihatannya gitu.
Lah ya itu makanya ada sesek di sini gitu loh. Saya itu udah bilang kalau ada masalah, kalau ada jengkel itu maunya marah. Tapi kalau pas ada masalah dengan istri, karena istri itu lebih canggih ngomongnya, ya diem. Maksud saya seperti itu. Jadi marahnya tersimpan. Makanya jadinya sesek gitu. Paham sekarang Pak Adi? Paham. Nah, nanti kalau ada jengkel atau masalah bilang sama istri yang baik. Jadi bukan marahnya. Jadi Pak Adi juga jangan keburu-buru marah. Biasa aja selesaikan masalah-masalah keluarga itu dengan santai dulu. Selama istri tidak kacau, selama istri hanya cuma ngomel-ngomel ringan, dikasih tahu yang baik, Bu, Mbok jangan kayak gitu. Bu, Mbok aja kayak kuek gitu. Betul ya? Betul ya? Aja kayak kuek gitu ya, betul ya? Oh betul saya. Ya yang baik-baik wae lah gitu. Jadi coba ngobrol yang santai, yang nyaman. Sehingga ibu nanti juga paham, oh berarti saya agak keterusan cara saya bicara. Nanti Pak Hadi juga tidak begitu emosional. Kalau itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa emosi dan kejengkelan Pak Hadi reda, seseknya insya Allah hilang. Hanya Amin. itu aja. Amin. Paham ya? Paham, Pak. Yang mau saya tanyakan lagi adalah pada waktu Pak Hadi itu sebelum datang ke sini sesek nggak di sini? Sempat sesak di jalan. Di jalan maksud saya ya betul Iya, sesek. betul, sesek. Setelah Pak Hadi itu ada di masjid ini seseknya kemana? Hilang sudah. Seseknya hilang ya? Hilang. Istrinya ikut hilang enggak? Enggak, jangan kalau itu. Ya memang kalau pas dia jadi istri saya sih seneng aja. Tapi kalau hilang jangan ya. Iya. Oke Pak Hadi, selesaikan masalah. Oh saya mau satu lagi saya mau tanya Pak Hadi. Iya, Bang Pak Ustaz. Hadi pernah enggak mempunyai ilmu yang diawali dengan menarik napas dan menyimpan di dada? Maaf saya tanya nih. Dulu. Pernah. Pernah ya? Pernah. Oh, cocok lagi. Ya sudah, Pak Hadi, nanti mohon pada Allah Ta'ala jika ilmu tersebut tidak manfaat bagi iman dan ketauhidan Pak Hadi, apalagi ilmu tersebut itu bisa menjadikan musyrik, mohon ampun kepada Allah dan mohon agar ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Hadi tersebut dikeluarkan oleh Allah. Doa aja pada Allah Ta'ala dengan santai. Doa terus menerus. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang ada di dada tersebut bisa keluar. Amin. Paham ya? Paham. Ingat kalau memang itu musyrik ilmunya mohon ampun atas kemusyrikan. Kemudian juga kalau ada masalah dikeluarkan dengan istri yang baik. Jangan emosi. Insya Allah Pak Hadi mau ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya mau tanya sekarang buat tarik napas gimana rasanya? Longgar. Wes hilang ilmune gitu. Hati-hati mencari ilmu. Kita harus benar-benar hati-hati. Semakin lama kita semakin tajam untuk mengasah keimanan. Ilmu-ilmu yang memang itu tidak manfaat. Apalagi jauh dari ajaran Islam harus kita tinggalkan. Ya biar tidak menjadi rusak di badan kita dan keimanan kita. Mudah-mudahan manfaat Pak Adi. Amin. 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 Ya Terima Rabbal kasih Pak Alamin. Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tadi Ustadz sempat bilang sama kita bahwa kita lakukan kebaikan maka kita nggak kena santet. Iya. Adalah dalam satu hadis itu kita makan kurma, Ustadz. Kurma ajwa gitu kan. Kalau pagi 7, malamnya 7 maka kita bebas sihir. Gimana menurut Ustadz? Iya memang memang ada salah satu, memang kita tidak menuhankan makanan tetapi ada suatu hal yang lucu gitu loh. Jadi saya sering coba-coba. Kurma itu kan macam-macam, ada kurma, macam-macam deh. Ada salah satu kurma ajwa itu biasa kita katakan kurma Nabi, ya kan? Itu kalau diminum sampai. Bukan diminum, Dimakan. dilelek. Dimakan. Ustadz. Kalau kurma itu dimakan, jujur nih saya cerita. Itu orang yang sakit pusing, pegel-pegel ringan, itu bisa hilang. Benar, walau alam, saya nggak tahu. Tahu pun saya nggak mau cerita gitu ya.
Tapi memang kurma ajwa ini memang salah satunya bisa untuk seperti itu. Jadi kalau sakitnya ringan, pusingnya ringan, kemudian apalagi dengan tadi Pak Hadi tadi sudah niat mau melepaskan ilmu yang memang tidak manfaat. Habis itu terus makan aja kurma ajwa karena Allah. Bismillah. Sudah cukup. Nanti ilmu itu cepat sekali akan larinya. Walau alam saya nggak tahu kenapa seperti itu. Santet hilang juga. Santet salah satunya bisa seperti itu, tapi satu hal. Nah ini untuk menghilangkan santet. Paham ya? Mau nggak? Mau saya kasih bocoran? Mau ya? Santet itu salah satunya bisa hilang kalau kita mau, ada yang mau lewat nih kayaknya. Mau apa tanggung? Ayo apaan? Tanggung. Iya, sebenarnya insya Allah santet itu bisa akan luntur dari tubuh kita karena kayaknya ada yang mau lewat. Iya sudah. Baik pemirsa dirahmati Allah SWT. Beginilah kalau pedagang kurma ajwa. Insyaallah kita kembali lagi setelah yang berikut ini.